Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukron Wahyudi, asal dari PGMIG dengan NIM 203200245. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kerahmatan, kesehatan, sehingga kita dapat menghirup udara segar ini dan bisa beraktivitas secara normal. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah merelakan seluruh jiwa dan raganya untuk berdakwah demi umatnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang malaikat. Malaikat adalah suatu ciptaan Allah yang terbuat dari nur atau cahaya. Nah, malaikat tersebut tidak diciptakan Allah dengan nafsu. Jadi, malaikat tersebut tidak pernah salah karena semua kegiatan atau semua perlakuan atau semua tindakannya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dalam Islam, malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Yang pertama adalah malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, selanjutnya malaikat Israfil, malaikat Israil, malaikat Mungkar, malaikat Nakir, malaikat Rokib, malaikat Atid, malaikat Malik, dan yang terakhir malaikat Ridwan. Selanjutnya adalah tugas-tugas dari malaikat. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu dari siapa? Dari Allah kepada rasul-rasul atau nabi-nabi. Jadi malaikat Jibril itu sebagai perantara penyampaian wahyu dari Allah kepada rasul-rasul pilihan Allah atau orang-orang yang dipilih Allah untuk menerima wahyu tersebut. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang bertugas sebagai pembagi rizki. Rizki yang di sini sangat banyak macamnya. Seperti adalah mengatur turunnya hujan, mengatur panas, mengatur rizki berupa materi dan lain-lain. Yang berikutnya adalah malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil ini bertugas untuk meniup sangkakala. Apa itu sangkakala? Sangkakala yang disebutkan seperti ibarat pertanda suara atau suara seperti trompet. Yang pertama tiupannya itu untuk pertanda bahwa dunia ini akan kiamat. Dan tiupan yang kedua adalah setelah kiamat itu semua manusia dan makhluk-makhluk kan mati semua. Nah, tiupan kedua itu untuk membangkitkan semua makhluk-makhluk yang telah mati tersebut untuk dipertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Berikutnya adalah malaikat Israil. Malaikat Israil bertugas untuk mencabut nyawa. Nyawa siapa saja? Nyawa makhluk yang ada di bumi tentunya. Jadi malaikat Israil ini adalah malaikat bisa disebut sebagai malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Selanjutnya adalah malaikat Mungkar. Malaikat Mungkar adalah pasangan dari malaikat Nakir. Nah, malaikat Mungkar tersebut bertugas untuk menanyai di alam kubur. Jadi setelah mati nanti di alam kubur itu tidak hanya jasad saja, tapi bisa ditanyai oleh malaikat Mungkar. Berikutnya adalah malaikat Nakir, yaitu malaikat pasangannya dari malaikat Mungkar. Nah, malaikat Nakir ini bertugas juga menanyakan dalam kubur apa saja yang telah diperbuat oleh manusia. Pertanyaan-pertanyaan yang biasanya adalah man robuka,
seperti apa Tuhan, siapa Tuhanmu, terus apa kitabmu, siapa nabimu, dan lain-lain. Berikutnya adalah malaikat Malik. Nah, malaikat Malik ini adalah malaikat yang ditugaskan oleh Subhanahu wa Ta'ala atau dipercaya oleh Allah untuk menjaga neraka. Jadi neraka juga ada yang jaga, namanya malaikat Malik. Selanjutnya adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini adalah malaikat yang bertugas untuk menjaga surga. Menjaga surga. Jadi penjaga surga adalah malaikat Ridwan, atau kebalikan dari malaikat Malik, yaitu menjaga neraka. Berikutnya adalah malaikat Rohib. Nah, malaikat Rohib ini adalah malaikat yang bertugas untuk mencatat semua amal baik. Nah, perlu digarisbawahi, Rohib itu adalah malaikat yang mencatat semua amal baik, perbuatan baik manusia. Nah, perbuatan baik manusia itu meliputi apa saja? Perbuatan baik itu bermacam-macam ya, dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Itu semua nanti ada balasannya di akhirat. Dan semua tentunya sudah dicatat oleh malaikat yang bernama Rohib. Selanjutnya adalah kebalikan dari pencatat amal baik adalah pencatat amal buruk, yaitu malaikat Atid. Malaikat Atid ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencatat amal buruk. Jadi selain ada yang mencatat amal baik, ada pula yang mencatat amal buruk, yaitu malaikat Atid. Nah, malaikat Atid di sini juga sama, yaitu semua amal buruk baik sekecil apapun dan sebesar apapun dicatat oleh malaikat Atid, dan semua nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi kita harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu hal, karena sesuatu hal baik itu sengaja, tidak sengaja, terus sekecil apapun itu sudah ada yang mencatat, yaitu Rohib dan Atid. Nah, nanti kalau misalkan amalnya baik, insya Allah di surga. Kalau amalannya buruk, pasti di neraka. Selanjutnya adalah malaikat pembawa rahmat. Nah, ini berbeda dari 10 malaikat yang lain. Malaikat pembawa rahmat ini bersifat umum ya. Malaikat pembawa rahmat adalah malaikat yang bertugas menjemput ruh orang beriman. Maksudnya di mana? Nah, menjadi orang beriman tentu sangat tidak semua orang bisa melakukannya ya, sangat sulit. Malaikat pembawa rahmat ini bertugas menjemput. Jadi orang beriman itu kalau nanti mati, sudah ada malaikat yang menjemputnya, khusus kayak kelas VVIP lah. Kalau nyawanya mau keluar dari ruh itu ada yang menjemput. Biasanya ciri-ciri orang yang beriman itu kalau mati kan biasanya wajahnya terlihat cerah, terus terlihat seperti senyum dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya adalah selain ada malaikat pembawa rahmat, ada juga malaikat pembawa azab. Nah, tugasnya apa? Malaikat pembawa azab ini, malaikat pembawa azab adalah malaikat yang bertugas menjemput ruh orang kafir. Nah, hati-hati ya. Ini adalah malaikat yang bertugas menjemput roh orang kafir. Jadi malaikat ini biasanya berbadan besar, terus bermuka seram dan sebagainya. Saya dengar seperti itu. Jadi kalau misalkan orang kafir itu kalau mau meninggal atau mati, nah itu yang menjemput itu malaikatnya sangat seram dan menakutkan. Tapi wallahu a'lam bishawab, itu semua tergantung dari kepercayaan masing-masing. Nah, apa manfaatnya kita mempelajari malaikat-malaikat tersebut? Nah, manfaat yang pertama adalah terhindar dari kesesatan. Orang yang beriman kepada malaikat akan selamat dari jurang kesesatan. Ia mendapat petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat An-Nisa ayat
136 yang mempunyai arti, wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, ayat ini mengandung sebuah pengertian dari rukun iman ya, dari rukun iman. Nah, diantaranya iman kepada malaikat, kitab-kitab, hari akhir, Rasul, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menambah keimanan. Nah, keimanan itu tak hanya beriman kepada Allah, tetapi juga beriman kepada malaikat. Dengan ikut beriman kepada malaikat, maka keimanan juga akan bertambah. Sebagai seperti Rasul bersabda, yang artinya keimanan itu adalah engkau akan percaya atau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, Rasul-Rasul, dan engkau akan percaya kepada takdir baik dan buruk daripadanya. Yang dimaksudnya itu adalah daripada Allah. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga adalah mengagumi kebesaran Allah. Dengan percaya atau beriman kepada malaikat, berarti kita telah mengagumi kebesaran atas segala kekuatan dan kekuasaan Allah dalam menciptakan malaikat. Seperti firman Allah dalam surat Al-Fatir ayat 1, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan dalam kurung untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Fatir ayat 1. Berikutnya adalah selalu berhati-hati. Nah, dalam mempelajari malaikat, kita mempunyai manfaat yang diantaranya adalah selalu berhati-hati. Seorang yang beriman kepada malaikat tentu sangat mengetahui bahwa malaikat akan selalu ada di dekatnya untuk mencatat dan mengawasi setiap perbuatannya. Dengan keimanan yang besar terhadap malaikat, maka ia akan jauh lebih berhati-hati dalam setiap tindakannya. Seperti Rasulullah telah bersabda, yang artinya tidak ada satu ruang selebar 4 jari kecuali di sana ada malaikat yang sedang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad nomor 21.516. Manfaat berikutnya adalah semakin rajin beribadah. Keimanan kepada malaikat juga akan membuat seorang menjadi semakin rajin beribadah. Hal ini dikarenakan malaikat akan selalu mencatat. Nah, berarti tugasnya malaikat raqib dan atid setiap perbuatan manusia, dan catatan tersebut yang akan menjadi salah satu penentu apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Seperti firman Allah dalam surat Al-Khaf, surat yang ke-50 ayat 16-18 yang mempunyai arti dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang telah dibisikkannya oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika kedua malaikat mencatat amal perbuatannya, satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Manfaat berikutnya adalah menjadi takut berbuat dosa. Menyadari keberadaan malaikat selalu mengawasi dan mencatat setiap perbuatan manusia akan menimbulkan rasa takut untuk berbuat dosa.
sebagai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 235 yang artinya, dan ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Dan juga ada ayat menjelaskan surat Qaf ayat 18, tidak satu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Nah, seperti itulah kurang lebihnya manfaat yang kita dapatkan dari mempelajari malaikat. Jadi kita sebagai seorang muslim yang meyakini bahwa malaikat-malaikat itu ada, kita harus percaya bahwa setiap perbuatan, setiap amal, setiap kejahatan, apa saja yang dilakukan di dunia ini pasti kelak akan ada balasannya. Demikian penjelasan malaikat dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.